Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan bacakan soal latihan SKBPAI. Langsung saja ke nomor 1. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, menjual harta wakaf itu boleh jika titik-titik A. Harta wakaf merupakan harta sengketa. B. Harta wakaf merupakan milik negara. C. Harta wakaf berpindah kepemilikan. D. Harta wakaf itu hilang manfaatnya. E. Harta wakaf menyusut jumlahnya. Masuk ke pembahasan. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, menjual harta wakaf itu boleh jika harta wakaf itu hilang manfaatnya atau kurang manfaat untuk dibelikan barang baru yang lebih nampak manfaatnya. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut nomor 2. Pak Muji memiliki banyak uang. Ia meminjamkan uang 500 juta kepada Pak Sugi sebagai modal usaha peternakan ayam. Dalam setiap keuntungan yang diperolehnya, keduanya sepakat akan mendapatkan hasil dengan perbandingan Pak Muji banding Pak Sugi sama dengan 1:3. Transaksi jual beli semacam ini adalah dalam Islam disebut titik-titik A. Mudharabah, B. Al-istisna, C. Qirat, D. Muqarabah, D. Murabahah. Langsung ke pembahasan. Transaksi jual beli semacam ini dalam Islam disebut qirat atau mudharabah, yaitu pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk berdagang, sedang keuntungan dibagi antara keduanya menurut perjanjian. Qirat pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau memperdagangkan modal Siti Khadijah. Dalam kehidupan modern sekarang ini, pemberi dan penerima modal dapat berupa bank. Jadi jawabannya adalah A dan C. Ini ada pilihannya double ya teman-teman. Yang penting kita mengetahui. Oke, lanjut nomor 3. Dua pemimpin Quraisy yang mau memeluk Islam pada masa periode Madinah adalah A. Abbas dan Abu Sufyan, B. Abbas dan Abu Thalib, C. Abbas dan Abu Lahab, D. Abu Lahab dan Abu Sufyan, E. Abu Lahab dan Abu Bakar. Langsung ke pembahasan. Dua pemimpin Quraisy yang mau memeluk Islam pada masa periode Madinah adalah Abbas dan Abu Sufyan. Lanjut ke nomor 4. Berikut ini kemajuan yang dicapai pada masa Bani Umayyah, yaitu A. Meluasnya wilayah kekuasaan Islam. B. Ditemukannya banyak manuskrip. C. Ilmu pengetahuan berkembang pesat. D. Adanya pengakuan dari bangsa barat. E. Islam menjadi agama mayoritas. Langsung saja kita ke pembahasan untuk soal nomor 4 ini. Pembahasan berikut ini kemajuan yang dicapai pada masa Bani Umayyah, yaitu meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat takwa Islam dan meliputi bidang politik, agama, ekonomi, ilmu pengetahuan, sosial, dan militer. Jadi jawaban yang ada di pilihan ganda berarti di pilihan ganda yang A. Lanjut ke soal nomor 5. Alasan bahwa tahun 10 masa kenabian adalah tahun berkabung
atau bersedih bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah titik-titik. A. Ditolaknya dakwah di Mekah. B. Ditolaknya dakwah di Taif. C. Disiksanya orang-orang yang mengisahkan Allah. D. Meninggalnya Khadijah dan Abu Talib. E. Hijrahnya Rasulullah ke Habasyi. Jadi jawabannya sudah jelas, meninggalnya Khadijah dan Abu Talib. Langsung kita lihat di pembahasan. Ya, alasan bahwa tahun 10 masa kenabian adalah tahun berkabung bagi Rasulullah adalah meninggalnya Khadijah dan Abu Talib. Lanjut, nomor 6. Pada masa kejayaan Islam, ilmu pengetahuan berkembang pesat, sangat pesat. Salah satunya adalah sains. Banyak ilmuwan yang mulai menemukan berbagai alat ukur seperti kompas, penggaris, penemu sistem bilangan, bahkan ilmu kedokteran dan astronomi pun tidak ketinggalan. Ilmuwan yang mengukur bahwa bumi bulat adalah ya, di pembahasan pada masa kajian Islam itu ilmu pengetahuan sangat berkembang pesat, salah satunya adalah sains. Banyak ilmuwan yang memulai menemukan berbagai alat ukur seperti kompas, penggaris, menemukan sistem bilangan, bahkan ilmu kedokteran dan astronomi pun tidak ketinggalan. Ilmuwan yang mengukur bahwa bumi bulat adalah Al-Biruni. Jawabannya Al-Biruni bagian A. Langsung saja ke nomor 7. 7. Yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga untuk penyebaran Islam di Nusantara adalah menyentuh aspek kesenian, yaitu menggunakan media untuk Kalijaga ini. Media A. Wayang. B. Gamelan. C. Gending. D. Syair. E. Tasawuf. Berarti Sunan Kalijaga biasanya menggunakan ya. Yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga untuk penyebaran Islam di Nusantara adalah menyentuh aspek kesenian, yaitu menggunakan media wayang. Jawabannya A. 8. Sikap manusia yang menunjukkan iman kepada Al-Quran, khususnya surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42 adalah A. Membuat rumah di bantaran sungai. B. Membuang limbah cair di sungai. C. Membakar sampah plastik. D. Membangun hotel di tengah kota. E. Mengganti tisu wajah dengan sapu tangan. Jawabannya langsung kita lihat ke pembahasan. Cek. Pembahasan arti surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Kerusakan yang ada di darat dan di laut terjadi karena perbuatan manusia. Sikap manusia yang menunjukkan iman kepada Al-Quran, khususnya surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42 adalah mengganti tisu wajah dengan sapu tangan. Lanjut, nomor 9. Firman Allah yang menyeru manusia untuk mengamati segala kejadian di langit dan di bumi adalah titik-titik. A. Quran surah Yunus ayat 99. B. Quran surah Yunus ayat 100. C. Quran surah Yunus ayat 101. D. Quran surah Yunus ayat 102. E. Quran surah Yunus ayat 103. Jawabannya adalah pembahasan. Firman Allah yang menyuruh manusia untuk mengamati segala kejadian di langit dan di bumi adalah Quran surah Yunus ayat 101. Berikut arti dari Quran surah Yunus ayat 101. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasulnya yang memberi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ya, lanjut nomor terakhir gitu, nomor 10.
Hikmah dari tata aturan berpakaian dalam ajaran Islam adalah A. Terlihat modis, B. Terhindar dari perbuatan keji, C. Terhindar dari korban mode, D. Menghemat uang, E. Dapat dijadikan pusat mode dunia. Sudah jelas, jawabannya adalah B. Terhindar dari perbuatan keji. Iya, pembahasan hikmah dari tata aturan berpakaian dalam Islam adalah terhindar dari perbuatan keji. Terima kasih.